Ketika kita sudah memutuskan untuk membuka usaha, usaha apapun itu, yang tahap awal diselesaikan adalah izin usahanya dulu. Kemudian kita yakin dengan produk yang kita miliki untuk terjun bersaing, gitu ya. Om Swastiastu. Halo sahabat Pusaka, bertemu kembali tentunya dalam podcast Pusaka dan Pasar Collab. Hari ini ditemani oleh Dwi Widya yang nantinya akan berbincang dengan narasumber kita membahas topik yang sangat menarik ini terkait dengan UMKM. Jadi UMKM yang kita tahu itu adalah sebagai tulang punggung perekonomian Bali ya terutama ya. Dan tentunya juga untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada saat ini, sudah hadir juga juara atau UMKM juara di tahun 2026 yang hadir sebagai upaya strategis juga untuk bisa memperkuat kapasitas UMKM menjadi semakin kreatif dan juga inovatif, terutama dalam menghadapi tantangan digitalisasi dan menciptakan peluang untuk berkembang jauh lebih pesat. Dan membahas terkait dengan UMKM juara tahun 2026, saya sudah bersama dengan narasumber kita. Jadi kita sapa terlebih dahulu. Swastiastu. Sudah hadir Ibu Putu Rupani SE yang merupakan Direktur Jaringan Usaha Koperasi dan UKM Dekopinwil Bali, kemudian juga konsultan dan pendamping UMKM Bali dan NTB. Gimana kabarnya Bu Putu? Astungkara baik, sehat. Berarti memang sudah bergelut selalu dengan UMKM ya, Bu Putu ya. Boleh disapa dulu untuk sahabat Pusaka yang sedang menyaksikan podcast ini. Om Swastiastu, rekan-rekan semua. Yes, jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan UMKM juara ya, karena Ibu Putu juga terlibat menjadi juri. Iya, betul. Yang akan mengkurasi dan menentukan siapa nih yang akan menjadi juara di tahun 2026. Ya, nah, betul sekali. UMKM juara ini berarti sudah berlangsung kali kedua ya tahun ini ya? Betul. Jadi di awal itu tahun 2025. Kemudian sekarang di tahun 2026 kembali lagi Kota Denpasar mengadakan UMKM juara ini gitu. Dan Ibu memang mengikutinya dari awal dilaksanakan betul. Ya. Mungkin kita membahas yang tahun 2025 dulu. Nah, boleh. Kalau melihat bagaimana sih antusias dari UMKM khususnya yang ada di Bali atau di Kota Denpasar terkait dengan diadakannya lomba UMKM juara? Iya, Kalau di tahun 2025 itu pertama kali Kota Denpasar mengadakan UMKM juara ini, pesertanya cukup antusias gitu ya. Jadi dari berapa ratus itu yang mendaftar, kemudian kita ada tahapnya. Jadi seleksi administrasi dulu, kemudian berikutnya mencari 30 besar. Setelah 30 besar, kita mencari lagi 10 besar untuk menentukan juaranya. Jadi nanti juara 1, 2, dan 3, kemudian ada yang jadi juara terinovasi dan juga terdigitalisasi gitu. Nah, jadi itu udah berlangsung tahun lalu, kemudian tahun 2026 kembali lagi Kota Denpasar mengadakan kegiatan tersebut. Nah, jadi untuk kali ini kita udah pada tahap penentuan 10 besar. Jadi hari ini kita lagi meeting. Jadi kalau dilihat dari perkembangannya dari 2025 ke 2026 jumlah yang mendaftar lebih banyak. Nah, jadi itu artinya kegiatan ini cukup menarik gitu ya untuk para pelaku usaha yang ingin maju dan menjadi yang terbaik di Kota Denpasar dan menjadi juara ya. Seperti itu. Kalau untuk perbedaan dari tahun lalu sampai tahun ini mungkin ada dari skemanya atau apa yang spesial, ada pengemasan yang baru atau tidak? Ya, jadi sebenarnya sih kriterianya masih sama seperti tahun 2025, cuman sekarang pesertanya tipikalnya yang sedikit berbeda. Jadi kalau yang tahun 2025 itu pesertanya yang cukup banyak adalah di sektor craft dan juga madu ya. Jadi madu lebih ke kita sebut ke pangan lah.
gitu. Nah, dan saat ini pangan ada juga, tetapi lebih ke inovasi yang berbeda. Jadi kali ini pesertanya ada yang menggunakan sampah sebagai bahan dasar, lalu dibuat semacam alat-alat rumah tangga dari daur ulang. Nah, ini yang menarik ini. Menarik banget ya, sih, karena isu sampah juga lagi ramai ya. Kemudian yang kedua, ada juga peserta yang membuat inovasi dari pembuatan gerabah. Gerabah itu ya yang dari tanah liat, kemudian dia membuka satu edukasi. Jadi edukasi cara pembuatan gerabah dari sekolah-sekolah yang diajak, sekolah internasional. Nah, ini menarik ini untuk yang tahun 2026 kayak gitu. Inovasi juga menjadi satu hal yang utama ya. Iya, betul. Jadi inovasi dan kreativitas itulah yang kita nilai. Tetapi karena namanya juga juara, jadi banyak sektor yang harus kita lihat. Nggak cuman kita berbisnis, saya jualan ini dapat untung, nggak cuman segitu. Tetapi pembukuannya gimana, jaringannya yang terutama kita lihat. Kemudian inovasinya, gitu. Jadi yang membuat dia berbeda. Betul. Banyak aspek gitu. Juga yang banyak dinilai aspek, ya. Karena juara juga ternyata punya kepanjangannya, yaitu jaya, unggul, aktif, responsif, dan juga aplikatif. Dan memang kita harus bisa sebagai UMKM ya, untuk mengamati permasalahan apa sih yang ada saat ini dan solusi apa yang bisa kita bawa seperti itu ya. Betul sekali. Jadi yang namanya juga juara, jadi semua sektor ya harus terbaik gitu. Jadi dari sektor kria, kemudian sektor-sektor lainnya juga bisa ikut terlibat ya dalam lomba UMKM juara ini. Bisa. Yang mendominasi berarti tadi dari sektor untuk tahun ini? Kalau tahun ini kita kuliner yang masuk ke 10 besar tadi inovasi sih. Inovasi. Jadi yang daur ulang kayak begitu, lebih spesial lah dibandingkan tahun lalu. Kalau tahun lalu lebih kuliner gitu aja, gitu. Tapi tahun ini lebih menarik pesertanya kalau saya lihat. Kalau sebagai juri, Bu Putu, sulit nggak sih menentukan yang masuk dari 30 jadi 10? Iya, cukup sulit karena gini. Jadi stepnya itu kan setelah mencapai 30 besar, kita akan berikan dia semacam workshop dan tugas-tugas. Nah, tugas-tugas itu yang kita berikan mereka kadang-kala tidak membuat, tapi di satu sisi produknya dia bagus gitu. Nah, entah itu karena dia kesibukan atau tidak sempat. Nah, itu yang membuat kadang-kala kita, sayang banget ya, karena tugas itu penting. Nah, contohnya tugas yang kita berikan misalkan action plan, business plan-nya seperti apa gitu. Karena kalau nggak ada tugas itu kita sulit memonitor apakah apa yang dia tuangkan di dalam action plan apakah benar dieksekusi atau enggak, kan gitu. Ya, kalau itu aja tugasnya aja dia belum buat, bagaimana kita bisa menilai dia mau menjalankan apa yang harus dijalankan, karena komitmennya tidak terlihat ya jadinya ya. Seperti itu. Iya. Kalau untuk tadi sebelum kita berbicara lebih jauh lagi tentang step by stepnya seperti apa, mungkin bagi sahabat pusaka yang ingin juga terlibat dalam juara atau UMKM juara ini, ketentuan pesertanya itu sampai bisa masuk 30 besar itu seperti apa sih Bu Putu? Oke. Jadi yang pertama itu kriterianya administrasi harus lengkap. Persyaratan utama adalah sudah memiliki NIB. NIB itu nomor induk berusaha. Jadi ketentuan pemerintah, setiap kecil apapun bisnis kita tuh izin usaha tuh harus ada. Jadi ibaratnya NIB itu sama dengan KTP kalau kita perorangan. Nah, begitu kita umur 17 harus punya KTP. Nah, sama dengan usaha, begitu dia lahir harus punya NIB. Dan itu berlaku juga seumur hidup usahanya. Jadi itu syarat mutlak. Karena banyak banget para UMKM yang bisnisnya udah lama tapi izin usahanya nggak punya. Nah itu juga nggak bisa sebagus apapun produknya, kalau NIB belum punya nggak bisa mendaftar. Jadi harus diurus dulu itu, seperti itu. Jadi kriterianya NIB harus dia punya, kemudian usahanya mungkin sudah lebih dari 2 tahun kayak gitu.
Jadi mempunyai prospek nggak kira-kira ini produk yang dia miliki ini akan menjadi kebutuhan atau diminati oleh para calon customer atau tidak. Jadi makanya nanti karena kita akan visit ke tempatnya, apakah sudah layak, misalkan dia pangan, apakah produksinya sudah sesuai dengan cara pengolahan pangan yang baik. Kayak gitu. Jadi banyak faktor sih yang harus dipenuhin kayak gitu. Untuk Gitu. bisa masuk ke 30 30 besar, besar itu ya. iya. Salah satunya juga nanti tadi kan penilaiannya harus interaktif orangnya gitu ya. Jadi iya. harus komunikasi. Gimana sih seorang pengusaha biar menjadi sukses kayak gitu. Jadi kadang-kala banyak orang yang punya usaha tetapi dia nggak ngerti itu gimana caranya membuat linknya yang semakin luas, kemudian jaringannya, bagaimana dia beretika di dalam bisnis. Nah, itu biasanya kita akan mendapat ilustrasinya lewat pendaftaran, kemudian kan dia akan menceritakan apa aja yang usahanya tuh. Nah, kita bisa baca di situ, kira-kira masuk nggak. Kalau NIB aja nggak punya, ya itu otomatis dia gugur, kayak gitu. Semuanya berarti sangat diperhatikan Iya, ya. Karena nggak sembarangan Nggak yang sembarangan, bisa untuk iya, betul. join dan mengikuti lomba Iya. UMKM juara ini. Iya. Kalau Kayak misalnya setelah kita masuk dalam 30 besar, nanti kan pasti diberikan tugas, segala Iya, macam. betul. Pembinaan juga pasti akan Iya. selalu diberikan ya. Iya, betul. Jadi nanti setelah terseleksi 30 besar, kita akan verifikasi ke tempat usahanya, kemudian kita akan memberikan semacam workshop. Nah, jadi yang prinsip-prinsip, misalkan masalah tugas-tugas yang harus dia buat semacam. Yang paling sederhana adalah tugas yang kita berikan semacam action plan. Jadi apa yang akan dia lakukan gitu dalam bisnisnya dia, misalkan 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan. Nah, itu namanya action plan kita sebut. Beneran nggak nanti akan dilakukan. Nah, itu kita perlu verifikasi ke sana. Nah, misalkan dalam workshop kita kasih tugas, dibuat tugas ya seperti ini. Oke, nah dia udah menceritakan bla 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 bla. Misalnya semacam action plan itu bulan depan dia akan mengadakan kegiatan apa untuk menarik customer gitu ya. Nah, saat verifikasi kita checklist, ini udah dilakukan apa belum? Nah, kemudian hasilnya seperti apa? Kemudian masalahnya apa? Nah, kalau terjadi masalah kita akan memberikan solusi kayak gitu. Sehingga nanti kalau ada peserta yang tidak membuat tugas, ya otomatis dia akan nantinya akan gugur. Gitu, nggak bisa masuk ke 10 besar. Yes. Kayak gitu. Dan sekarang tadi Ibu Putu juga sudah sempat menyampaikan bahwa sudah akan terpilih ya, siapa 10 kita besar sudah ya? menentukan tadi barusan ya? habis meeting. Jadi hasil dari verifikasi 30 besar kita jalanin hampir sebulan gitu ya. 30 itu udah kita saring menjadi 10 gitu. Jadi sudah dapat tadi angkanya, besok tinggal diumumkan lewat sosmed. 10 besar. Setelah itu nanti siap-siap para peserta ini mempersiapkan diri untuk presentasi, kayak gitu. Jadi di situ nanti akan kita nilai lagi untuk mencari juaranya. Nah, jadi nanti juaranya 1, 2, 3 plus ada yang terinovasi, kemudian digitalisasi, kayak gitu. Sebelum kemudian nanti akan terpilih ya, siapa yang menjadi juara-juaranya di UMKM juara ini. Iya, jadi nanti kita akan banyak memberikan masukan atau semacam di saat presentasi, pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya ketika dia nanti menjadi juara, apa sih yang akan dia lakukan untuk memotivasi juga teman-teman yang lain agar seandainya nanti ada budget gitu ya, kegiatan ini akan ada lagi di 2027 sehingga ada bekal untuk peserta UMKM, calon-calon peserta. Jadi biar lebih semangat. Sama dengan yang kemarin waktu 2025 juaranya nanti akan sharing, ada sharing untuk 10 besar ini. Nah, gitu.
Dan kalau tadi ngebahas action plan itu ternyata sangat penting sekali ya untuk kita Banget menjalankan banget. usaha Iya, ya. Dan itu pastinya ditekankan Iya. sekali pada saat kita sudah mendapatkan pembinaan Betul. dari UMKM juara ini. Iya. Karena ini juga dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar juga ya. Iya. Yang tentunya memberikan perhatian khusus nih kepada UMKM Kota Denpasar. Ternyata produknya atau usahanya itu bagus-bagus semua, inovasinya juga keren-keren semua. Iya. Mungkin dengan wadah ini jadi semakin terlihat ya. Itu juga jadi salah satu tujuan ya dari UMKM juara. Jadi kegiatan dari Dinas Koperasi ini nanti ke depannya juara-juara ini akan menjadi kebanggaan daripada dinas. Lalu nanti kalau ada tamu-tamu dari luar, mereka akan diajak visit. Jadi tidak malu-maluin deh gitu. Jadi benar nggak sih kayak kemarin yang juara 1 di tahun 2025 itu Bali Honey namanya, dia produk madu. Itu setiap ada tamu dari luar daerah pasti diajak visit ke situ, kayak gitu. Jadi memang ada visit juga ya. Visit ya. Jadi satu kebanggaan lah untuk Kota Denpasar. Iya, kita punya UMKM yang memang udah baik gitu dari berbagai aspek juga. Betul. Kalau terkait dengan juri, berarti kan Ibu Putu juga menjadi salah satu juri. Kalau misalnya bidang-bidang lain, dalam artian jurinya siapa aja sih yang ikut terlibat dalam penentuan itu? Ya, karena kegiatan ini diselenggarakan oleh lembaga Primakara Universitas ya. Jadi jurinya dari akademisi dan juga praktisi. Kalau praktisi dalam hal ini saya yang mewakili. Jadi pihak istilahnya independen ya kayak gitu. Jadi kita ada 3 juri gitu. Yang tentunya akan menilai ya semua ya, UMKM. Menilai ditambah dengan pembina itu. Dinas. Ya. Oke. Dinasnya ikut juga. Jadi semua terlibat ya? Iya, jadi kita saat fisik ya kita rame-rame ke sana semua juri dan lain sebagainya gitu. Tentu itu perjalanannya nggak singkat. Iya, jadi kan perlu perjalanan yang panjang untuk bisa menentukan ini masuk 10 besar segala macam. Iya. Apa yang menjadi pertimbangan dan kesalahan apa yang sering dilakukan oleh UMKM yang mungkin sudah dapat di 30 untuk bisa lolos ke 10 besarnya? Ini kalau yang terakhir barusan kita meeting, ada produk-produknya bagus, dia sama sekali nggak buat tugas. Jadi itu disayangkan sekali gitu. Istilahnya tugas-tugas yang kita berikan di saat workshop itu adalah salah satu penilaian. Tapi kadang-kala UMKM sudah kepedean gitu ya, produknya saya bagus nih pasti masuk, sehingga tugas tidak dibuat. Nah itu juga gugur jadinya. Itu sih yang paling tadi kita sayangkan kayak gitu. Produk bagus itu apa aja kategorinya kalau dari sudut pandang Ibu Putu? Sebenarnya satu dia kan kalau produk itu kualitas pasti kan. Kemudian yang kedua memang ditunggu oleh pasar. Nah kemudian inovasinya. Misalkan nih contohnya, oke saya buat keripik nih gitu. Keripik kacang, nah itu kan UMKM yang buat itu bisa ribuan. Tetapi bagaimana produk keripik saya menjadi istimewa karena apa? Oh misalkan tepung yang kita gunakan yang gluten free misalkan, berbeda dengan yang lain. Intinya setiap kita membuat produk itu harus kita mempunyai keistimewaan dengan produk yang sama dengan kompetitor. Nah itu baru bisa biasanya, itu yang namanya kita inovasi. Kayak gitu. Nah, kalau yang kali ini pengolahan sampah yang menarik. Jadi sampah-sampah plastik yang dari botol-botol plastik itu digunakan untuk membuat alat-alat rumah tangga. Nah, jadi ini ada salah satu masih muda juga, dia buat kayak meja, kemudian kursi, jadi dari perca-perca plastik gitu. Kemudian sudah nyampe, dia menyuplai ke hotel-hotel. Itu keren sih buat saya. Itu menarik. Dan anak muda, nah inovasinya luar biasa. Kreatif semua ya, anak-anak zaman sekarang ya. Iya. Jadi tadi hasilnya artinya gini, dia mempunyai inovasi yang luar biasa dan pas. Momentumnya nih tepat. Kita kan sekarang isu sampah ya, kemana nih dibawa. Nah ternyata mereka dan istimewanya dia menggunakan
ibu-ibu rumah tangga untuk nyeleksi sampah itu. Nah itu menarik. Memberdayakan ibu rumah tangga juga iya, untuk terlibat ya. Iya, jadi plastik itu kan banyak jenisnya. Nah begitu plastik itu botol-botol datang, ada yang botol oli dengan botol air mineral kan berbeda. Nah inilah diseleksi itu menggunakan orang-orang lansia loh. Itu buat saya menarik banget gitu. Jadi tetangga-tetangganya di itu. Berarti tidak melulu tentang produk ya, Bu Putri ya. Iya. Jadi jauh karena lebih besar dari itu. Iya, dampak sosialnya seperti apa kayak gitu. Dan terakhir kalau untuk makanan tentu kita melihat limbahnya seperti apa. Nah, jadi pembuat cendol misalkan atau pembuat yang sekarang itu cendol dan apa namanya itu cake itu ya. Nah itu mereka sudah memasarkan ke retail-retail modern, lalu kan pasti ada yang diretur atau yang tidak laku. Nah ini dibawa kemana nih limbahnya? Nah, ternyata ada yang menarik nih, ada yang menampung dan mau mengambil ketika produk-produk katakanlah yang kayak cendol atau cake gitu ya, yang sebelum expired sudah diretur masih bisa dikonsumsi. Nah itu disumbangkan. Nah, itu menarik juga. Jadi ada satu lembaga atau organisasi itu yang mau menampung itu. Nah, jadi limbah itu minimalis banget terjadi. Jadi itu bukan tentang keuntungan kita aja ya, tapi juga kita memperhatikan dampak sosial, dampak lingkungan dan dampak-dampak lainnya ya. Sebagai UMKM juara. Iya, karena yang namanya aja juara gitu ya, harus dari segala sektor kita harus lihat gitu, berdampaknya seperti apa gitu. Nggak melulu soal dia untung berapa gitu, nggak soal itu saja, tapi yaitu dampak sosial, lingkungan, dan lain sebagainya. Untuk pembinaan, apakah hanya selama periode UMKM juara ini saja sampai menentukan pemenang, atau setelah menjadi juara itu juga tetap dibina oleh pihak dinas koperasi atau yang lain? Jadi setelah nanti terpilih juara, nggak cuma stop sampai di situ gitu, karena dinas yang akan membimbing dan memonitor. Karena nih kalau UMKM nggak didampingin, dia kadang-kala ya gitu loh, sudah sampai puncak misalkan dia merasa udah the best gitu ya, kemudian nanti merasa sudah tinggi, dia nggak, inovasinya udah menurun atau kualitas yang ini bisa menurun ya, makanya itu perlu dimonitor apakah tetap dia konsisten, karena bisnis itu yang sekarang menjadi pemenang nantinya adalah ketika dia konsisten. Kadang-kadang kelemahan UMKM yang berdasarkan saya pengalaman gitu ya, kalau sudah merasa terbaik, biasanya mulai menurun. Nah, menurun itu dalam arti ya udahlah segini aja gitu. Jadi tingkat kepuasannya sampai di situ. Padahal yang menjadi sukses adalah terus berinovasi dan konsisten. Dan satu lagi yang paling penting adalah mau berbagi. Konsisten, inovasi, dan mau berbagi. Iya, berbagi apa dalam hal ini? Kita kadang-kala kalau konsep yang lama UMKM, kalau misalkan ada produk yang sama, kita menganggap mereka adalah kompetitor. Tapi saat ini enggak. Kita harus bekerja sama, itu namanya kolaborasi. Contohnya gimana? Oke, saya buat lemper nih, kemampuan saya satu hari cuma 100 pieces. Tapi ketika ada orderan misalkan 1000, mampukah dia? Oh ternyata nggak bisa nih saya buat 1000. Harus punya kolaborasi dengan sesama pembuat lemper. Tetapi kita harus buat standar. Oke, lemper saya harus seperti ini. Besok kalau ada orderan 1000, kamu bantu ya. Itu namanya kolaborasi. Dengan kolaborasi juga kita bisa membuat dampak dari usaha kita semakin luas ya. Betul sekali. Jadi makanya saat ini isu yang paling tinggi ketika UMKM mau berkembang, kita harus memperluas jaringan dengan apa? Kolaborasi dan inovasi yang terus dilakukan. Kalau sekarang kita lagi dalam era digitalisasi, apakah UMKM yang melibatkan aspek digital itu menjadi poin plus dalam penilaian? Iya, sangat banget. Jadi karena kita ada nanti juaranya pun yang terdigitalisasi, kita akan berikan hadiah tersendiri. Karena banyak banget sekarang, contohnya kayak peserta sekarang, banyak yang membuka online shop, kemudian lewat TikTok, live,
Itu luar biasa loh inovasinya, sehari itu bisa buat jualan kain endek itu 5 sampai 10 pieces. Padahal coba bayangkan kalau kita buka toko offline, belum tentu kan dapat segitu, satu aja susah. Tetapi ini inovasinya terus, dia setiap hari dia sudah menargetkan, oke, saya satu hari ini harus 2 jam live. Itu ternyata dampaknya luar biasa loh. Padahal endek yang dia jual ya sama aja dengan toko-toko offline. Tapi ketika dia mau berdigitalisasi, omset itu tetap berjalan. Ini menarik. Karena kebiasaan ya sekarang ya. Iya, Karena udah mudah dengan online, jadi iya, betul. mending diem di rumah terus cari baju apa yang cocok langsung pesan. Iya. Gitu. Harus ikut juga ya. Harus mengikuti. Jadi suka nggak suka, kadang-kala kan gini. Ini jujur aja, ketika para UMKM yang usianya mungkin seperti saya gitu, saya tuh sudah pralansia. Kan banyak nih UMKM yang masih aktif gitu ya, sudah masuk lansia. Tapi begitu kita perkenalkan, ayo kita digitalisasi, udah nyerah duluan gitu. Nah, padahal HP kan, dengan HP aja kita bisa jualan. Cuman ya itu tergantung orangnya mau apa enggak, kayak gitu. Biasanya saya sebagai praktisi yang pendamping UMKM seluruh Bali gitu, selalu memberikan motivasi. Ketika dia nggak mau, saya pasti tanya, anaknya ada nggak gitu, atau bahkan cucunya ada nggak yang pegang HP gitu. Nah yuk coba kita tinggal foto, upload dan lain sebagainya. Nah, itu memberikan dampak sebenarnya gitu. Jadi digitalisasi itu penting untuk saat ini. Karena suka nggak suka, mau nggak mau, ya kita harus mengikuti. Kalau mau sukses ya udah, apa yang lagi tren kita ikutin gitu. Selain terdigitalisasi, apresiasi apa yang diberikan juga nanti terinovasi ya. Digitalisasi itu aja. Yes. Kalau untuk dampak lingkungan juga ya. Jadi dampak-dampak yang diberikan. Iya, 3 dia. Dampak lingkungannya juga dilihat. Jadi memang menarik banget ya kalau melihat UMKM di Kota Denpasar khususnya. Iya, benar. Banyak sekali sekarang inovasi-inovasi baru yang kita sama sekali tidak terpikirkan, tapi ternyata ini bisa dijadikan apa dan lain sebagainya. Iya. Sebenarnya Kota Denpasar kalau kita lihat kan banyak pendatang gitu ya. Banyak pendatang istilahnya, tetapi ternyata bisnis mereka juga menarik, unik. Kayak ada yang buat pipet dari bambu, yang kayak gitu. Ternyata ada loh di Denpasar. Kadang kita kan ngebayangin, kalau misalkan buat straw itu ya dari bambu, di mana Denpasar itu ada bambu misalkan. Tetapi bisnis itu ada. Nah caranya apa? Kolaborasi. Bambu mungkin di Bangli atau di mana gitu, diproduksilah di Kota Denpasar. Nah itu menjadi inovasi juga kayak gitu. Inovasi. Nah, kalau melihat inovasi juga nih, Bu Putu, apa sih yang menjadi tantangan inovasi saat ini selain digital tadi ya? Kalau misalkan inovasi kadangkala mental UMKM sekarang belum apa-apa sudah menyerah gitu. Jadi dia tidak bisa memunculkan ide yang membuat produknya istimewa. Karena di zaman sekarang kompetisinya kan luar biasa ketat gitu. Makanya inovasi dia harus menciptakan sesuatu yang istimewa, yang seperti tadi contohnya saya buat keripik, orang membuatnya tepung biasa, tapi kita menciptakan sebuah produk yang sama keripik, tapi tepungnya kita harus cari yang gluten free misalkan, kayak gitu. Itu inovasi. Nah tantangannya ya ide ini, anak-anak ini sekarang harus Jadi idenya inilah yang kadangkala ya mungkin kalau orang yang nggak punya wawasan misalkan kayak gitu ya udah stuck di situ. Ketika kita tidak bisa berinovasi cepat atau lambat, kompetisi akan semakin ketat kan. Ya nanti pasti akan tergilas kalau kita tidak punya jaringan yang kuat gitu. Jadi inovasi itu mutlak harus dimiliki gitu. Berangkat dari ide ya. Ide dan dulu. Ide itu memang iya, ide itu kan katanya mahal ya. Itu yang membuat mahal ya itu gitu. Sekarang teknologi udah canggih, sebenarnya semuanya kita bisa pelajari lewat HP. Makanya harus kita bergerak di mana, pelajari itu sampai seluruhnya kita paham
gitu, baru bisa menciptakan inovasi kayak gitu. Ide terus action plan itu juga perlu Iya, diperhatikan ya. jadi kita setiap punya usaha, action plan itu menjadi mutlak karena arah dia. Action plan ini kan tertulis nih 3 bulan ke depan saya mau apa, akan apa step berikutnya yang akan dilakukan. Misalkan contohnya, oke, produk saya pingin masuk ke retail modern, misalkan produk saya misalkan cendol. Gimana caranya ya? Ya harus buat action plan, oke. Tahap awal saya harus mencatat retail modern di Kota Denpasar ada berapa sih gitu. Oh, yang ngetop apa? Nah, bagaimana caranya masuk? Kita harus survei ke sana. Kira-kira produk kita bisa diterima nggak? Misalnya produknya cendol. Oh, dia udah punya cendol banyak nih, 5 supplier misalkan. Saya bisa masuk nggak di situ? Nah, disitulah kuncinya harus ada inovasi berbeda dengan yang 5 ini. Misalkan, oke, saya gulanya tidak memakai pemanis buatan, misalkan itu akan menjadi nilai plus. Seperti itu. Harus bisa Jadi, melihat riset ini ya, persaingan ya. Jadi pesaing ya. itu selalu ada di mana-mana, tetapi ketika kita punya inovasi dan mempunyai produk yang istimewa dibandingkan mereka, kita bisa bertarung kayak gitu. Membuat produk yang istimewa supaya punya nilai lebih juga dibandingkan yang lain ya. Itu juga menjadi penting bagi kita yang memang mau atau sudah menjalankan UMKM, selalu berinovasi ya. Jadi tidak cepat puas juga seperti yang disampaikan Ibu Putu, karena kebanyakan yang mungkin menganggap sudah di level yang baik. Jadi tidak ada keinginan untuk semakin berinovasi lagi, lagi dan lain sebagainya. Kalau dari Ibu Putu juga, ada nggak sih kayak pesan yang mau disampaikan untuk UMKM, terutama yang ada di Kota Denpasar gitu? Ada sih banyak, tapi beberapa poinnya gini, ketika kita sudah memutuskan untuk membuka usaha apapun itu, yang tahap awal diselesaikan adalah izin usahanya dulu. Kemudian kita yakin dengan produk yang kita miliki untuk terjun bersaing gitu ya di pemasarannya, kemudian mempunyai keistimewaan produk itu. Jangan pernah menganggap bisnis kita itu istilahnya takut duluan gitu loh. Merasa bersaing, oh dia produknya lebih bagus. Jangan. Karena bisnis apapun kita harus punya konsep, kemudian punya planning yang tadi bisnis plan-nya tuh akan seperti apa. Nah, itu ditulis dulu. Kemudian step berikutnya adalah action plan. Yang kelemahan UMKM sekarang kadangkala hal-hal kecil nggak dia lakukan, contohnya SOP, standar operasional prosedur. Jadi misalkan usaha saya kecil gitu ya, SOP itu tidak ada, pokoknya semua diambil sendiri. Jadi istilahnya kayak manajemen dagang sate, semuanya dia dari beli daging sendiri, motong sendiri sampai jual sendiri. Itu biasanya terjadi di UMKM. Sekarang kita harus rubah, semuanya harus ada SOP. Jadi bagian ini tugasnya apa, bagian ini tugasnya apa gitu. Meskipun skupnya kecil, tetapi tetap SOP itu harus ada kayak gitu. Jadi pesan saya, ayo tetap maju karena sebuah bisnis kalau kita tekun menjalaninya, yakin suatu saat pasti akan sukses. Konsisten gitu. Kata kuncinya juga ya. Betul. Ya jangan mudah menyerah juga gitu. Seperti itu sih pesannya. Iya. Dan semoga ini bisa jadi motivasi atau menyemangati ya UMKM yang mungkin sekarang lagi ada di fase yang sulit atau memang mau berkembang. Jadi bisa diperhatikan beberapa poin-poin tadi. Ternyata izin usaha itu yang paling utama untuk diperhatikan. Kemudian juga bisnis plan-nya seperti apa, goals-nya akan seperti apa, dan tidak bisa kita mengerjakan semuanya sendiri ya. Butuh kolaborasi ya Bu ya. Betul. Satu lagi pesan saya untuk para pelaku usaha, khususnya yang ada di Kota Denpasar, segera perbanyak link. Silahkan Anda datang ke Dinas Koperasi UKM yang ada di Denpasar, karena di situ akan banyak mendapatkan informasi. Artinya problem-problem yang dialami oleh UMKM itu akan bisa terjawab. Karena program di Dinas Koperasi UKM ini kan ada yang namanya BIMTEK, Diklat, kemudian nanti
memperluas jaringan, karena informasi itu ada di dinas. Karena UMKM yang ada di Kota Denpasar itu setelah dia mendapatkan INB, namanya tuh sudah ada di dinas nih. Nah, tinggal kita mencari tahu kira-kira kegiatan apa sih yang akan dilakukan oleh dinas. Saya bisa mendaftar nggak? Karena semuanya itu akan didapat secara gratis. Ya, makanya harus aktif. Harus aktif karena dinas koperasi juga akan melakukan pendampingan, diklat dan lain sebagainya. Untuk tahu informasi itu ya silakan Anda datang. Nah, kenal dulu gitu kan. Wah, apa sih yang ada di dinas seperti itu? Oh, kegiatan ini besok saya mendaftar kayak gitu. Jadi itu juga bisa mempermudah kita ya untuk mendapat informasi yang lebih cepat juga dan tepat, akurat juga. Iya, benar. Karena kan banyak kalau sosial media kadang-kadang ada banyak kabar burung atau hoax segala macam. Mending yang pasti-pasti aja datang dan kolaborasi bersama dengan dinas koperasi gitu ya. Iya, koperasi dan UKM. Koperasi dan UKM. Gitu. Kemudian kalau tadi sempat spill tentang problem ataupun masalah-masalah yang sering dihadapi oleh UMKM itu apa saja sih, Bu? Yaitu yang tadi kadang-kala informasi nggak sampai. Misalkan dia problemnya tentang packaging, misalkan produk saya misalkan cendol, tapi kok saya cuman bungkusnya pakai plastik. Kira-kira gimana ya caranya biar lebih menarik gitu. Nah, itu kan bisa kita browsing di ini lewat online dan lain sebagainya, tapi ketika tidak ikut dalam kegiatan diklat misalkan, itu pasti informasinya bisa terputus gitu. Nah, persyaratan sebuah label apa, mungkin bisa dibaca di online, tapi mengeksekusinya kadangkala tidak mudah. Jadi harus lewat diklat. Karena kalau misalkan ada pelatihan gitu, kita akan diajarkan, oh ini packaging yang benar seperti ini. Labelnya harus begini. Nah, kita diajarkan untuk langsung bisa dieksekusi kayak gitu. Informasi itu juga menjadi salah satu masalah ya yang sering dihadapi ya. Informasi nggak sampai gitu. Tidak sampai. Iya, kan banyak juga UMKM tidak mengikuti sosmed, itu banyak juga, terutama usianya yang saya bilang mungkin 50 ke atas gitu. Nah inilah perlu, artinya dia kenal dengan dinas. Bisa tahu ini kira-kira siapa yang harus bisa membina mereka kayak gitu, informasi apa. Jadi kadang-kala UMKM tuh belum apa-apa udah takut masuk ke dinas saja, takut gitu. Padahal di situ sumber informasi yang paling akurat sebenarnya gitu. Termasuk informasi terkait dengan UMKM juara ini ya. Iya, benar. Tahun 2026 ini ya. Iya, mungkin kalau kaum milenial sudah akrab dengan di sosmed, informasi itu sudah ada lewat online semua kan. Ininya juga cukup aktif sosmednya dinas. Jadi informasi-informasi apapun ada di sana gitu. Dan harapannya semoga UMKM juara ini yang menjadi wadah bagi UMKM untuk bisa terus berinovasi, meningkatkan kapasitas dan lain sebagainya, ini bisa terus berjalan ya, Bu Putu ya, dan bisa bermanfaat untuk semua juga. Iya, benar. Bayangkan kalau misalkan kegiatan ini bisa dilakukan setiap tahun gitu ya, setiap tahun minimal UMKM itu punya motivasi, tahun depan saya ikut gitu. Ya, mempersiapkan dari sekarang kayak gitu. Karena hadiah-hadiah menarik dan juga nanti akan ada kesempatan untuk ada setiap pameran, event apa itu akan diajak kayak gitu. Jadi nggak ada alasan untuk tidak ikut UMKM juara. Iya, benar. Karena banyak sekali yang bisa kita dapatkan ya sebagai pelaku usaha juga. Dari pembinaan tadi, kemudian juga banyak diklat atau pelatihan, kita jadi semakin menguasai apa saja yang perlu kita miliki supaya bisnis atau usaha kita itu semakin berkembang pesat. Betul. Iya. Seperti itu. Dan termasuk juga digitalisasi yang ditekankan, inovasi dan dampak-dampak dari usaha kita, baik itu dampak sosial ataupun dampak lingkungan yang dilakukan gitu ya. Betul. Itu sih untuk obrolan kita hari ini, dan semoga bisa membuka juga sahabat pusaka untuk bisa lebih berani menunjukkan bahwa saya punya usaha ini, tidak ada salahnya untuk berkolaborasi dengan siapapun, termasuk juga dengan dinas koperasi. Mungkin terakhir dari Bu Putu, ada yang mau disampaikan tidak, kenapa kita harus untuk menekankan pada kolaborasi, termasuk juga harus join di UMKM juara?
Oke. Jadi karena untuk memperluas jaringan itu intinya. Jadi di dalam kegiatan UMKM Juara kita jadi bisa termotivasi bahwa usaha saya ada di level ini, kita harus bisa naik kelas dengan memperluas jaringan dan juga link-link yang bisa memajukan usaha kita. Ingat, sebuah usaha untuk mencapai kesuksesan itu memang tidak mudah. Tetapi ketika kita mau dan yakin, pasti akan ada jalan. Gitu, ikutin stepnya. Saya harus begini, secara teori coba kita eksekusi. Tetap semangat karena sekecil apapun usaha, ketika kita konsisten dan yakin, kemudian terus berjuang, kesuksesan pasti akan ada. Selalu ada jalan ya. Iya, selalu dan ada semoga jalan. usaha-usaha yang sahabat pusaka miliki ini bisa semakin berkembang juga, kita sukses bersama ya. Iya, benar. Untuk sama-sama memberikan dampak positif untuk orang-orang sekitar dan lingkungan sekitar kita. Terima kasih banyak Ibu Putu untuk waktunya. Sudah ngobrol banyak terkait dengan UMKM Juara. Terima kasih juga untuk sahabat pusaka yang sudah mengikuti obrolan kita dari menit awal sampai dengan sekarang ya. Semoga bisa membawa insight dan semangat baru untuk UMKM di Kota Denpasar untuk bisa terus memberikan yang terbaik, terutama untuk Kota Denpasar. Terima kasih. Kita pamit. Para Santi Om. Om Santi, Santi Om.